Suara saya kedengeran? Boleh di chat atau oke, baik. Baik, karena memang ini pertemuan pertemuan apa namanya? Ganjil ya? Sorry, genap. Pertemuan genap itu sebenarnya nggak wajib ya untuk ada Vkon. Jadi nggak apa-apa yang nggak bisa ya ya udahlah gitu, nggak dipaksakan juga. Cuman kan memang mata kuliah ini kan praktek gitu. Jadi saya sih usahakan untuk setiap pertemuan ada Vkonnya gitu. Meskipun ya mungkin eh, ya tetap terbatas juga gitu ya. Untuk pertemuan hari ini modulnya sudah ada di ini ya. Sudah ada di aduh nggak fokus banget sih. Sudah ada di kampus ya. Nah, ini sudah kelihatan PowerPoint-nya ya. Nah, jadi materi hari ini itu masuk ke materi mengenai PHP. Nah, kalau kemarin saya slideshow dulu. Kenapa ya nggak bisa? Ini saya buka di ini. Bisa dimasukin lagi. Ya udahlah. Ini nggak bisa di slideshow. Tampilannya jadi nggak kelihatan. Oke, jadi hari ini materinya mengenai PHP. PHP itu bahasa server side ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat website dengan menggunakan HTML, CSS, terus terakhir JavaScript ya. Kemarin sudah belajar. Nah, itu semua kita bisa akses dan meletakkan filenya tuh mau dimanapun gitu ya, mau di misalkan diletakkan di desktop bisa, di my dokumen bisa, mau di folder apapun bisa gitu. Tinggal di double klik itu bisa langsung dibuka. Dan kalau kita mau lihat skripnya itu tinggal diklik kanan ya. Pas di browser itu diklik kanan terus dibuka view source ya, view source gitu, view page source. Itu bisa kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan ada website tampilan website yang kita mau modifikasi gitu ya, itu tinggal diklik kanan aja terus dilihat source-nya, itu bisa kita copy. Nah, apa bedanya dengan PHP? PHP ini adalah bahasa server side. Kalau si HTML, CSS, JavaScript itu masih berjalan di client side. Jadi gitu tadi kita bisa melihat gitu, bisa ngelihat tanpa harus memiliki filenya. Nah, kalau PHP itu nggak bisa. Makanya kalau sudah menggunakan PHP, kita tidak bisa meletakkan di sembarang folder ya, di sembarang folder. Karena si PHP ini dia memerlukan apa namanya web server ya, web server.
Web servernya nanti pakai apa? Nanti ada lagi softwarenya. Jadi sebelum kita mulai menggunakan PHP atau bermain dengan PHP, itu harus diinstal terlebih dahulu si web servernya ya, karena butuh host web. Terus kalau memang nanti pakai database ya, berarti kita juga harus punya database management systemnya atau software untuk pengelolaan basis data. Nah, dan itu kita butuh juga tempat penyimpanannya ya, web servernya. Jadi naruhnya itu nggak boleh di sembarang tempat gitu, harus diletakkan di root foldernya. Nah, yang umum biasa digunakan software yang digunakan untuk membuat website itu biasanya ada satu package sekarang ya. Jadi nggak harus install satu-satu ya, misalkan install Apache-nya, install MySQL-nya, terus install lagi yang lain-lainnya gitu. Nah, itu nggak perlu lagi kita lakukan satu persatu, tapi bisa juga kita langsung install satu software namanya XAMPP ya, XAMPP, atau ada juga WAM ya, LAMP dan sebagainya deh, banyak. Jadi kita bisa menggunakan salah satu. Nah, yang akan kita gunakan di Waalaikumsalam, jangan berisik, mama lagi ngajar. Tutup pintunya. Yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini adalah software XAMPP ya, XAMPP. Nah, itu di dalamnya sudah ada lengkap tuh, ada web servernya, ada Apache itu untuk menjalankannya kan ya, terus ada MySQL-nya. Jadi sekali install udah tinggal kita gunakan aja. Nah, sekarang itu tadi teknisnya. Jadi sebelum belajar nih sambil mendengarkan ceramah ya, sambil mendengarkan saya menjelaskan, boleh diinstal juga untuk XAMPP-nya ya. Nah, oke. Nah, sekarang Abang, aduh, tutup pintunya. Sekarang kita masuk ke apa itu PHP. Mungkin kalau yang udah belajar, udah pernah belajar perancangan website ya, pasti tahu lah PHP itu apa gitu. Sedikit saya jelaskan ya. Oke. Apa itu PHP? Jadi PHP itu adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi ini merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di server side ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu file PHP terus dijalankan di browser, untuk ngebukanya tetap di browser ya. Ini ada yang masuk lagi. Untuk membukanya tetap di browser, sama ya. Kecilin dulu biar. Cuman bedanya nih sama si HTML itu, si PHP nggak akan bisa dilihat dengan cara klik kanan view page source ya. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan motor teman mama. Bentar. Aduh, Ica, mama lagi ngajar. Iya, tadi nggak bareng. Mama lagi ngajar dulu, boleh nggak? Ini mama buru-buru, tadi pulang udah telat mama ngajarnya ya. Tolong ya, tutup pintunya. Yuk. Udah mau maghrib. Ayo dong. Udah cepetan. Ya udah terserah deh, tutup pintunya, mama lagi ngajar. Nanti lupa loh. Oke, jadi sampai mana tuh tadi? Oh ya, PHP ya. PHP itu bahasa server side ya. Jadi nanti semua secara teknis semua sintaknya itu nanti akan dijalankan di sisi server. Nah, nanti kemudian pada saat ada request nanti akan ditampilkan ke browser. Untuk extension ya, untuk penyimpanan file PHP itu extensionnya .php ya.
Nah, kemudian untuk cara penyimpanan file tadi sudah dijelaskan di awal, dia harus di web server ya. Nah, diletakkan di dokumen root Apache ya. Itu kalau kita menggunakan Sampipi itu nanti ada nama foldernya itu adalah htdoc. Jadi htdoc ini adalah direktori yang nanti akan digunakan untuk meletakkan semua file PHP yang akan kita buat ya, gitu. Untuk strukturnya, ya struktur. Kalau kita bandingkan dengan HTML, PHP ini lebih apa ya? Lebih sensitif ya, lebih sensitif. Jadi sebenarnya di dalam PHP itu bisa kita masukkan juga HTML. Cuman tata caranya nih, maksudnya eh, cara penulisan dari si PHP itu nanti akan diawali dengan eh, elemen PHP atau tag awal dan tag akhir PHP ya. Nanti ada di ininya. Kemudian setiap perintah, setiap baris perintah apabila sudah berhenti gitu ya, diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan sampai nanti lupa karena kadang-kadang mungkin kalau misalkan belum terbiasa ya, lupa titik koma, akhirnya pada saat di running, ternyata kok nggak jalan gitu. Jangan, jangan sampai hanya gara-gara titik koma aja, akhirnya website yang kita buat nggak tampil dan itu malah bikin kita panik gitu ya. Nah kemudian untuk penulisannya itu bersifat case sensitif untuk penggunaan variabel ya. Sama dengan di JavaScript kemarin ya, JavaScript juga kan sifatnya case sensitif sehingga pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel itu harus dipastikan huruf yang kita gunakan itu huruf besar atau huruf kecil gitu. Nah, pemanggilannya sudah sesuai atau belum. Nah, itu harus diingat gitu. Kemudian tapi kalau untuk fungsi atau perintah sifatnya in case sensitif. Berarti misal kita bikin function tambah gitu, tambahnya T-nya besar, tapi pada saat kita panggil tambahnya T-nya kecil, itu nggak ngaruh, nggak apa-apa gitu untuk fungsi atau perintah. Tapi kalau untuk variabel berlaku sama ya, pada umumnya memang sifatnya case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil itu pasti akan berpengaruh ya. Kemudian pemberian komentar. Kalau misalkan kita punya file HTML ya, file PHP, terus ada blok yang sudah tidak terpakai, tapi kita nggak mau hapus misalkan, atau bisa juga kita memberikan label atau caption. Misalkan satu blok ini adalah untuk menampilkan data misal ya, satu blok ini adalah untuk menghapus data. Nah, itu kan biasanya untuk memudahkan kita mengingat ya, itu kita kasih label kan ya. Nah, untuk memberikan label itu kita bisa menggunakan simbol komentar. Kalau hanya satu baris itu bisa menggunakan slash ya, garis miring 2 kali. Nanti baru teksnya. Nah, semua yang ada di dalam garis miring itu nggak akan kebaca. Jadi dia akan disable gitu. Atau bisa juga untuk yang satu baris itu pakai tanda crash agar crash ya namanya. Kalau untuk lebih dari satu baris diawali dengan garis miring bintang, nanti di blok terakhir yang akan kita ditutup dengan bintang garis miring. Nah, jadi nanti satu blok itu yang ada di dalam simbol yang ada di antara ini itu nggak akan kebaca ya, karena dia akan di disable gitu ya. Jadi beda dengan si HTML ya, HTML kan pakai kurung buka, tanda seru, strip-strip ya. Untuk si JavaScript kalau nggak salah mirip juga sih dengan si PHP ya, pakai garis miring. Nah ini untuk tadi pembuka PHP ya, sebenarnya kita bisa mendeteksi gitu, melihat kalau untuk PHP itu biasanya pasti akan diawali dengan kurung buka, tanda tanya, terus ada PHP-nya. Atau bisa juga sebenarnya langsung kurung buka, tanda tanya, udah di dalam di antara di bagian bawahnya itu kita bisa mengetikkan coding PHP-nya. Atau bisa juga dengan kurung buka persen.
Nah, yang umum digunakan itu cara pertama ya, cara pertama. Cara kedua bisa nggak? Cara ketiga bisa, tiga-tiganya bisa, tapi lebih aman kita menggunakan yang cara pertama. Jadi pada saat kita mau mendeklarasikan atau mau membuat file PHP itu harus diawali dengan kurung buka siku ya, bukan siku itu ya, kurung buka yang segitiga ya, tanda tanya PHP. Nanti di bawahnya kita ketikkan untuk PHP dan diakhiri dengan tanda tanya kurung tutupnya ya. Jadi nanti blok ini yang nanti harus diperhatikan pada saat kita mau mendeklarasikan source code dari PHP, harus diawali dengan ini. Dan tadi diakhiri setiap blok perintah diakhiri dengan titik koma ya. Nah ini contohnya, ini dibuka ya, kurung buka, tanda tanya, terus PHP, echo, kutip 2 ya, hi I'm a PHP script. Nah echo ini adalah perintah untuk cetak, sama kayak perintah print di JavaScript. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkan sesuatu di layar, itu bisa menggunakan perintah echo. Jadi sama mirip ya fungsinya dengan si print atau println ya. Jadi echo ini adalah perintah untuk menampilkan sesuatu di halaman web untuk PHP. Nah, untuk hubungan PHP dan HTML gimana? Apakah ada hubungannya? Ya pasti ada ya, karena pada saat kita mau membuat sebuah web, kalau website statis cukup sebenarnya pakai HTML, CSS, JavaScript. Jadi pelajaran mata kuliah di pertemuan 11 ke belakang itu teman-teman harusnya sudah bisa menghasilkan sebuah website statis. Misalkan website yang statis itu adalah website yang tidak memerlukan back end gitu, yang perubahannya tuh sangat-sangat jarang gitu. Jadi pada saat mau dilakukan perubahan itu biasanya langsung ke scriptnya. Contoh untuk website statis kan kayak company profile ya, terus katalog mungkin yang tapi katalog yang sifatnya memang jarang jarang diupdate gitu, jarang ada perubahan. Nah itu cukup dengan HTML, CSS, JavaScript. Nah tapi kalau misalkan kita mau membangun website yang memang untuk aplikasi ya, untuk bisa melakukan pengelolaan data atau akan lebih sering diperbaharui kontennya atau yang dinamis, itu kita butuh server side ya, salah satunya ini PHP. Nah jadi hubungannya dengan HTML gimana? Untuk PHP dan HTML ini, si PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang bersifat server side ya. Nah HTML itu sifatnya embedded scripting ya. Jadi nanti scriptnya itu menyatu dengan si HTML. Jadi nanti di dalam file PHP, tapi simpennya .php ya, bukan HTML. Di dalam PHP itu nanti bisa aja kita tambahkan HTML. Nah, cara penulisannya ada dua. Yang pertama, kita bisa memasukkan PHP disisipkan pada HTML. Jadi, misalkan kita buka HTML dulu gitu kan, bikin kerangka HTML, terus di dalam bodinya kita bikin tampilan dengan menggunakan HTML, tapi di dalam body tersebut, misalkan kita mau menampilkan data dari sebuah tabel nih. Tampilkan data mahasiswa yang diambil dari database. Nah, berarti kan dia butuh bahasa PHP yang nanti akan melakukan pemanggilan ke database-nya. Itu nanti bisa kita tambahkan di dalam si si HTML-nya. Jadi dia menyatu, si PHP-nya itu ada di dalam HTML. Atau bisa juga non-embedded ya. Non-embedded itu adalah kode HTML berdiri sendiri gitu. Jadi bedanya seperti apa sih? Nah ini ada contohnya. Ini untuk yang embedded ya. Jadi ini HTML, terus di dalamnya kita tambahkan PHP. Nah kalau yang non-embedded kayak gini. Jadi si HTML-nya itu di dalam PHP. Nah, jadi semuanya tuh diletakkan di dalam echo ya.
jadi tanpa kecuali nih, jadi semuanya ada di dalam Echo. Nah, yang biasanya sih kalau kita mau menggunakan non-embedded cukup, apa ya, lebih banyak kerjanya ya, karena harus menambahkan gitu di depannya si echo-echo-nya itu. Tapi kalau kita pakai yang embedded itu lebih simple. Ya, jadi nanti akan lebih banyak kita gunakan yang embedded script-nya. Ini kelebihannya. Kelebihan dari PHP, seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP ya. Kemudian untuk konektivitas database itu banyak yang bisa digunakan ya, nggak terbatas gitu. Kita bisa menggunakan database Oracle, MySQL, Sybase, Postgre, terus apa lagi tuh, dan lain-lain ya. Jadi nggak terbatas hanya misalkan cuma MySQL, nggak. SQL Server pun bisa ya. Jadi konektivitasnya cukup banyak yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi website dengan sistem basis data yang memang sudah ada gitu ya. Kemudian untuk sistem operasi, nah mungkin di sini ada yang menggunakan iMac ya, ada yang menggunakan mungkin Linux ya. Orang TI biasanya banyak yang pakai Linux. Kayaknya sama Windows tuh agak-agak alergi gitu ya. Suka seperti itu. Jadi PHP ini bisa juga berjalan di sistem operasi Linux, Mac, Macintosh juga bisa. Jadi nggak hanya Windows ya. Tapi yang saya gunakan di sini adalah Windows. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja karena secara bahasa ya sama aja paling mungkin ada sedikit perbedaan dari sisi tampilan atau apa gitu, konfigurasi dari softwarenya itu sendiri. Kemudian si PHP ini adalah open source ya, jadi bisa di download secara gratis. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum masuk ke materi lain? Ada yang mau ditanya nggak? Belum? Materi JavaScript kenapa? Kayaknya kurang jelas di suaranya Nanda. Boleh di chat ya, coba deh. Materi JavaScript kenapa? Nanda? Oh iya, karena JavaScript itu hanya satu pertemuan ya, yang kemarin aja. Ada yang mau ditanyakan kah JavaScript? Jadi JavaScript itu, oke. JavaScript itu adalah pendukung juga untuk pembuatan aplikasi web ya. Sebenarnya JavaScript sekarang bisa kita gunakan juga untuk membuat aplikasi ya. Cuman memang untuk di materi pemrograman web ini materinya hanya satu, dikasih hanya satu pertemuan gitu. Untuk lebih detailnya, nah itu bisa nanti dipelajari sendiri ya. Karena memang banyak banget sih, itu kan sudah bisa berdiri sendiri juga untuk bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi JavaScript itu. Oke, ada lagi?
Nggak ada, belum. Mohon izin Bu, Iya, Budi Bu. silakan. Ya, Iya Bu, mau nanya, eh, itu untuk apa ini sekarang yang dibahas nih? PHP. Oke. Okay. Sampai P itu kita harus pakai sampai P atau bisa yang lain Bu? Karena saya mulai siang sampai sore tuh install sampai P itu Nggak error berhasil. mulu. Kayaknya nggak support deh laptop saya Bu. Oh, OS-nya pakai apa? Windows Bu, Windows. Oh, Windows. Om, bisa pakai yang lain sih, bisa pakai WAM, ada LAM juga, ya. Cuman memang kalau untuk Windows rata-rata sih biasanya pakai SAMPP ya. Coba, tapi kalau mau coba bisa pakai WAM ya, WAMPP ya, LAMP ya, LAMPP apa ya. Nah itu ada 3 kalau nggak salah. Yang lainnya sih saya kurang tahu ya, tapi yang bisa dicoba kalau misalkan SAMPP-nya nggak bisa, boleh itu salah satu yang tadi saya sebutkan. Nah untuk sebelum kita masuk variabel nih, ini mana ya? Nah ini saya tunjukkan untuk yang SAMPP ya. Install SAMPP itu masuk ke Apache ya. Nah, jadi sebelum karena kalau kalau web servernya Apache-nya belum ada, kita nggak bisa ngoding PHP ya. Nah, ini file apa webnya itu Apache Friend ya. Nah, ini download SAMPP. Ini nanti di sini versi yang bisa digunakan. Sekarang kan PHP, oh iya versi PHP itu sekarang udah 7 ya, kalau nggak salah 7 deh ya. Versi ke-7 gitu. Memang perkembangannya tuh luar biasa sih ya, selalu update gitu. Nah, ini untuk yang sistem operasi Windows ya, itu versinya iya 7. Ini udah PHP 8 malah, udah ada yang 8 ya. Ini 7, terus ada versi 8, versi terbarunya ini lobet. Itu yang 8.16. Nah, ini boleh di salah satu. Aduh. Dicek juga ini kan ada bit-bitnya ya, ada yang cek OS-nya tapi biasanya dia akan ngelihat secara otomatis ya. Ini untuk Windows, untuk Linux juga ada, OS Macintosh juga ada ya, jadi nanti disesuaikan. Bisa pilih salah satu gitu, atau nanti bisa juga sih sebenarnya searching kalau nggak salah ada yang versi ininya, versi lainnya gitu yang kalau nggak mau diinstal coba dicari aja yang portable, download download portable. Kalau portable itu nggak perlu, ini kayak ini nih, ini ada. Ini untuk Windows 10. Kalau portable nggak usah diinstal, jadi nanti langsung aja dijalanin. Ini ada nggak nih? Nah, jadi ini tinggal download nih itu ya. Dalam bentuk ini nanti tinggal diekstrak, misalkan mau ditaruh di C atau di direktori manapun bebas, mau di D, mau di C, mau di mana gitu. Pokoknya taruh di rootnya, habis itu diekstrak. Nah kalau udah selesai itu nanti tampilannya kayak gini nih. Kayak, karena saya udah install, jadi nggak saya tunjukin cara installnya ya. Ini saya taruhnya di C. Abis itu nanti kalau yang SAMPP itu nanti ada folder SAMPP. Kalau misalkan diinstalnya di D gimana ya? Udah masuk aja ke D-nya, nanti ada pasti file SAMPP-nya. Kalau yang portable gimana? Kalau portable berarti kan tadi bentuknya zip atau rar ya. Nanti diekstrak di dalam misalkan di C ya udah nanti nanti ada folder SAMPP. Nah, untuk ngejalaninya gimana? Ini dibuka ya. Ceritanya ini udah install nih. Dibuka, habis itu di sini boleh cari sampipi control. Nah ini ada sampipi control.exe, double klik atau dicari di sini juga bisa sih ya. Ini di double klik nanti akan tampil. Kok di sini. Nah ini tampilan sampipinya. Ini kan start semua, berarti memang belum dijalankan. Nih
Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Apache itu ya tadi web servernya ya. MySQL untuk database, FileZilla itu untuk kayak file manajernya nanti fungsinya. FileZilla itu nanti pada saat kita mau upload webnya ke hosting. Mercury apa ya? Ini kurang tahu juga nggak pernah pakai. Tomcat ini juga database ya yang dipakai nanti bisa untuk si JSP tuh. Untuk kan selain PHP ada JSP juga ya. JSP. Nah, ini yang perlu dijalankan kalau belum pakai database mah cukup Apache-nya aja. Ini di start. Nah, ini statusnya jadi stop. Terus kalau MySQL mau dijalanin juga boleh start ya. Terus cara bukanya gimana? Kita masuk ke browser. Nah, ini dibukanya localhost ya, localhost. Nah, ini tinggal di enter. Kalau ini punya saya kok not found, iya karena portnya ada yang saya ganti. Kemarin ada habis install apa untuk yang lain, jadi portnya tuh dia kepake, makanya saya ganti portnya jadi 8080. Kalau install yang ngikutin standar cukup localhost aja. Nanti tampilannya kayak gini ya. Nah, untuk ngelihat ini di sini ada PHP info. Nah, ini bisa dilihat dia apa versi si PHP-nya ya dan sebagainya gitu, konfigurasi bla 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 gitu. Nah, terus untuk ke database MySQL karena tadi kita udah aktifin ini PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin. Kemarin sih punya saya sempat error. Nah, ini jadi itu untuk cara ngebukanya. Jadi nanti, nah ini kebuka. Nah, ini untuk database-nya MySQL. Untuk PHP jadi tadi tinggal localhost ya. Localhost. Terus gimana cara nyimpennya? Cara nyimpennya sekarang kita balik lagi ke sini ya. Sampipi, ada folder namanya htdoc. Nah, di sini. Disinilah tempat kita meletakkan file-file PHP. Tapi jangan langsung ya, misalkan kita buat nih foldernya saya mau buat untuk latihan. Nah, ini misalkan latihan PHP ya. Enter. Jadi nanti diletakkan di dalam sini semua ya. Terus cara manggilnya gimana? Misal kita bikin ya, misal kita bikin di sini new file, new text dokumen deh. Ini kita ganti index ya. PHP. Ah, nggak tahu. Index.php ini kosong kan ya. Cara ngebukanya gimana? Nggak bisa kita langsung double klik ya. Nggak bisa kita langsung double klik. Jadi kita harus masuk dulu ke browser. Localhost, terus latihan. Iya sayang, kenapa? Ya, udah tar dulu. Latihan PHP. Ketabrak apa? Ya udah bentar ya. Ya, boleh tolong tutup dulu pintunya. Nah, ini. Jadi kita buka localhost terus garis miring nama foldernya ya. Ini untuk filenya. Nah, kalau kita mau buka di sini di editornya, kalau yang pakai Sublime ya, ini file new file, sorry, open folder, kita masuk tuh tadi file folder yang kita buat di C ya, sampipi, htdoc, terus latihan PHP. Nah, ini ada indeksnya, jadi kita tinggal buat misalkan HTML. Biasanya kalau belajar pemrograman tuh kata pertama tuh hello world ya. Hello world.
Udah ini save ya. Kalau misalkan mau pakai PHP-nya, berarti tadi buka gini ya, PHP, PHP, enter, ini jangan lupa ditutup. Nah, echo, echo, hello world dalam PHP, save ya, seperti itu. Nah, cara ngelihatnya gimana? Tadi balik lagi ke sini, ke seperti itu. Jadi nggak bisa kita double klik tadi ya. Ada yang mau ditanya? Jadi sedikit agak berbeda dengan si HTML tadi ya, karena di sini dia butuh itu tadi kita meletakkan di directory rootnya, yaitu di htdoc-nya. Nah kalau selain Sampipi apalagi, coba kita lihat di sini nih. Namanya tuh ini deh, Nawam server. Ini dia nih, WAM server. Kalau memang Sampipinya nggak bisa. Tapi kalau saran saya sih mendingan yang portable aja tadi itu, WAM. Atau ada lagi LAM ya. Susahnya tuh L, ada P. Nah ini juga ada nih. Nih sama ya, seperti itu. Nah kalau mau yang tadi, yang portable ya boleh. Kalau yang portable tuh portable apa dek? Enggak. Pertama download, pilih versi portable. Nih coba ya. Jadi memang agak tricky juga sih ya. Terus versi portable, portable. Mana tuh? Nah ini. Nah ini ya ada versi portable. Ini installer. Ini ada yang zip juga ya. Coba salah satu deh ini. Kalau yang portable berarti ya nggak perlu di install ya. Lebih ini lebih mudah. Mana tuh? Oh ini dia. So, saya taruh di download. Jadi seperti itu ya. Masih download. Agak gede juga. Gitu. Jadi silahkan dicoba lagi untuk yang versi portable-nya. Itu lebih mudah dibandingin yang itu memang. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini udah masuk waktu maghrib. Kita break maghrib dulu ya. Ini jam 18:01, nanti kita masuk lagi jam 18:20 ya. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita break dulu sampai jam 18:20.
Oke, bisa kita lanjutkan ya? Lanjut Bu. Oke, baik. Tadi sampai install semoga sudah solve semua ya. Jadi nanti sudah bisa kita coding semua. Nah, berikutnya ada penggunaan variabel dan konstanta. Sama seperti ya memang semua rata-rata untuk bahasa pemrograman pasti nggak akan luput dari variabel. Balik lagi, paling bedanya apa sih? Bedanya adalah cara pendeklarasian. Kalau kita lihat kemarin di JavaScript, cara kita mendeklarasikan sebuah variabel itu diawali dengan kata var ya, var nama variabelnya, terus kalau ada nilainya sama dengan, terus nilainya apa gitu kan. Terus bedanya kalau tipe data string apa, tipe data numerik apa gitu. Nah, kalau untuk di PHP variabel yang deklarasi variabel itu diawali dengan tanda dolar. Tanda dolar terus diikuti dengan nama variabelnya. Tapi nempel ya. Dolar misalkan variabel nama dolar nama tanpa spasi. Nah, baru nanti apakah mau langsung dikasih nilai atau memang kosong gitu. Nah, kemudian satu lagi ada namanya konstanta. Konstanta itu sama seperti variabel, cuman nilainya sudah ditetapkan ya. Apa namanya sudah ada isinya gitu. Untuk deklarasi si konstanta di PHP itu dengan menggunakan function define. Define kurung buka kurung tutup ya. Terus di dalamnya adalah nilainya ya. Untuk tipe data, balik lagi kalau kita punya variabel ya pasti fungsinya untuk menampung data. Datanya dalam bentuk apa? Datanya dalam bentuk tipe data, sesuai tipe data ya. Secara umum tipe data di PHP ada 3, ada string, integer, sama floating point. String itu untuk yang alphanumerik ya, integer itu untuk bilangan bulat, floating point itu untuk bilangan desimal. Nanti ada lagi kalau kita sudah masuk ke basis datanya lagi ya, itu nanti akan ada pengembangannya lagi nanti si string itu nanti ada apa aja, terus integer nanti ada apa aja, floating point nanti apa aja, nah, dan seterusnya. Jadi secara garis besar tiga jenis tipe data ya. Ada string untuk alphanumerik, integer untuk numerik yang bulat, floating untuk yang desimal. Nah, ini contoh pembuatan variabel. Pertama ada variabel dengan tipe string ya, nama. Sama dengan cara pemberian nilai di JavaScript, untuk value-nya kalau bentuknya numerik atau angka itu biasanya tidak menggunakan kutip. Kalau dikasih kutip itu nanti akan berubah jadi string, akan kebaca jadi string ya. Contoh di sini ada dolar nama, variabel nama. Ini tipe string, pakainya kutip, diakhiri dengan titik koma. Nah, ini contoh konstanta. Define kampus STI iTech. Nah, echo kampus ya. Define nama konstantanya kampus, isinya adalah ini ya. Jadi kalau mau ditampilin berarti yang dipanggil adalah nama konstantanya. Mau gitu. Ini tadi ini ya define nama konstanta nilai. Jadi kalau misalkan ini ditampilin nih, define kampus STI iTech, echo kampus. Yang tampil adalah STI iTech karena kampus ini adalah namanya, dipanggil tanpa menggunakan kutip. Kalau ini kampusnya dikasih kutip, efeknya apa? Yang tampil adalah tulisan kampus ya. Kalau kita praktekkan di sini nih, misal kita tambahkan di sini, define namanya adalah kampus tadi ya. Kampus, value-nya adalah STTI NIIT. Kalau kita panggil echo kampus, maka yang akan tampil adalah STTI NIIT-nya ya.
Hmm. Mana tuh? Oh ini nih, nggak ada BR, kurang BR. Ini dikasih BR. Nah, belum. Hello World dalam. Oh iya, salah, BR-nya bukan di situ. BR-nya di sini. Tes. Nah, STTI iTech. Coba kalau misalkan yang dipanggil itu dikasih kutip nih. Apa efeknya? Ya dia akan kebaca sebagai string ya. Kampus, save. Nah, yang tampil udah sana-sana. Yang tampil adalah tulisannya. Dia berubah jadi string seperti itu. Kemudian ada operator penggabungan. Fungsinya adalah kita bisa menggabungkan beberapa variabel gitu untuk ditampilkan. Untuk operator penggabungan di PHP itu menggunakan tanda titik. Makan dulu, Bang. Tanda titik ya. Tanda titik. Nanti pada saat kita gunakan beberapa variabel untuk digabungkan, itu digabungkan dengan tanda titik. Nah, contoh di sini ada dua variabel, ada teks 1 dan teks 2. Nah, hello world, what a nice day. Nah, ini kalau kita mau gabung ya jadi satu, itu bisa digunakan operator rangkaian atau operator penggabungan dengan menggunakan titik. Dolar txt satu ya, titik, terus kutip-kutip ini untuk memberikan spasi ya. Jadi biar ada spasi terus baru yang keduanya titik ini gitu ya. Jadi nanti tampilnya hello world terus what a nice day gitu. Jadi satu baris. Berikutnya ada statement control. Sama seperti di JavaScript juga kemarin ada if-ifan ya. Statement control ini digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan kondisi dalam baris program. Jadi ada kondisi. Nah, dari kondisi tersebut ada parameter, kemudian dari parameter itu ada kondisi seperti apa yang nanti akan ditampilkan ya. Untuk penggunaannya atau sintaknya, if dalam kurung nanti parameternya apa atau syaratnya apa. Nanti kalau syaratnya terpenuhi dia akan nampil apa gitu ya. Misalkan jika if misal ya nilai dolar nilai sama dengan 80, grade grade A gitu atau grade Anda A misalkan ya. Jadi kalau nilainya sama dengan ya berarti kalau 80, kalau nilainya 81 dengan menggunakan sama dengan hasilnya apa? Ya nggak akan ada yang tampil karena di sini di syaratnya kita menggunakan sama dengan bukan operator yang lainnya gitu. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 80, maka 81, 82 dan seterusnya akan tampil grade A gitu ya. Itu untuk if. Nah, contoh di sini dolar $D sama dengan date. Dolar date itu function kalau di PHP. Function yang digunakan untuk menampilkan tanggal, bulan, tahun ya. Nah, kita bisa juga mengambil hanya salah satunya, misalkan D itu untuk D besar untuk hari, nanti D kecil beda lagi gitu ya. Nanti bisa dicek untuk si function date di PHP. Kalau mau misalkan mau mengambil bulannya, bulan dengan nama atau bulan dengan angka itu nanti beda lagi. Ada ya, ada M besar, M kecil dan seterusnya. Nanti tampilnya beda-beda. Nah, di sini ada deklarasi D ya, variabel D itu ngambil hari.
if jika hari sama dengan Friday ya, selamat berakhir pekan. Selain ini nggak ada yang tampil karena di sini hanya ada satu kondisi. Atau kita juga bisa menggunakan if else. If else itu dengan kita menggunakan kondisi, kalau kondisi terpenuhi maka dia akan keluar statement yang atas, tapi kalau nggak terpenuhi maka statement yang lain yang akan ditampilkan. Nah, bentuknya seperti ini. Beda yang tadi tambahannya ada else, jangan lupa ditutup dulu kurung kurawal ya di statement yang pertama. Kemudian blok keduanya kita buka else. Nah, ini yang akan tampil pada saat kondisi tidak terpenuhi. Nah, contoh, if D sama dengan Friday, sama dengan itu memberikan nilai ya, pemberian nilai. Eho selamat berakhir pekan. Else semoga hari ini cerah. Berarti kalau bukan Friday berarti kayak misalkan hari ini nih. Kalau ini dijalankan, yang tampil apa? Yang tampil adalah yang kedua karena ini bukan Friday kan. Coba kita tes nih. Kita tes di sini. Jadi ada spasi. Nah, ini kita coba ya. Eho else. Nah, ini. Save. Kita lihat di browser. Semoga hari ini cerah ya. Kenapa semoga hari ini cerah? Karena hari ini adalah apa nih? Hari Kamis, bukan Friday ya. Semoga hari ini cerah. Nah, tapi kalau jatuhnya sekarang hari Jumat ya, yang tampil adalah ini. Kok ini nggak ada tanda kurung kurawalnya? Ada yang nanya gitu nggak? Nah, untuk tanda kurung kurawal itu kalau misalkan statementnya lebih dari satu. Ya, karena ini statementnya satu, boleh langsung echo. Atau kalau misalkan biar nggak lupa ya udah nggak apa-apa juga sih ini dikasih tanda kurung kurawal gini ya. Terus nanti ditutup di akhir boleh ya. Tapi biasanya kalau hanya satu statement itu boleh langsung. Selain ada if else, ada if else if else. Jadi if-nya syaratnya lebih dari satu ya. Syaratnya lebih dari satu, misalkan dua atau lebih. Jadi kondisi pertama terpenuhi nggak? Kalau terpenuhi muncul statementnya. Kalau enggak, dia akan melihat lagi kondisi kedua terpenuhi nggak? Oh masih terpenuhi. Kalau enggak berarti masuk ke kondisi berikutnya. Kondisi ketiga, ini dua ya. Kondisi kalau misalkan syarat kedua nggak terpenuhi berarti dia akan masuk ke else. Sama seperti if else, cuman di sini syaratnya atau kondisinya itu lebih dari satu ya. Nah, contoh if Friday selamat berakhir pekan. Else if Sunday apakah malam minggumu menyenangkan? Nah, else selain hari Friday dan Sunday maka akan tampil semoga hari ini cerah ya. Nah, ini untuk statement kontrol berikutnya selain if tadi ada switch ya. Mirip-mirip dengan itu tadi yang if ya, cuman ini dengan menggunakan switch. Switch variabelnya apa, kemudian cash value-nya pertama apa, break ya, di akhir break cash value kedua apa, dan seterusnya. Nah, contoh biaya perjalanan menuju dolar tujuan adalah, nah dolar tujuannya di sini udah dikasih nilai yaitu Tokyo. Nah, switch dolar tujuan. Case 1 adalah Las Vegas, terus biayanya 500 ya. Case kedua Amsterdam, ketiga Malaysia, Tokyo, Caribbean. Berarti kalau ini dijalankan, biaya perjalanan menuju Tokyo ya adalah, berarti yang akan tampil adalah $900 ya.
Nah, ada statement control, terus ada perulangan. Perulangan ini akan sangat berfungsi sekali pada saat nanti kita sudah bermain data ya, menampilkan data. Data dari basis data itu kan nggak cuma 1-2 record, tapi pasti akan banyak gitu. Nah, gimana supaya misalkan kita mau nampilin table yang akan menampilkan data mahasiswa secara keseluruhan dari yang ada. Berarti kan akan dilakukan perulangan terus-terusan selama data itu ada ya. Nah, itu biasanya akan menggunakan statement salah satu perulangan di sini. Nah, bisa juga kita menggunakan while ya. Jadi dia akan untuk statement while itu perulangan while akan dilakukan selama kondisi terpenuhi atau bernilai true. Untuk pengulangan akan berhenti jika kondisi tidak terpenuhi. Untuk penulisannya while kondisi ya, maka akan diulang ya. Ini ada contohnya nggak? Oh, ini ada contohnya nih. Bilangan bulat dari 1 sampai 10 adalah titik 2 BR. Berarti nanti akan turun ya ke bawah. Bilangan pertama adalah 1. Selama ya, while bilangannya lebih kecil sama dengan 10, maka akan ditampilkan. Nah, di sini ada apa nih namanya? Increment ya, increment, bil plus plus. Bil plus plus itu artinya ada penambahan secara apa namanya itu? Increment ya. Jadi si bilangan ini akan ditambahin 1 1 1 dan seterusnya. Jadi yang akan tampil di sini adalah 1, 2 sampai lebih kecil sama dengan 10, berarti terakhir adalah 10 ya. Pada saat kondisi udah di angka 10 berarti dia akan berhenti perulangannya gitu. Jadi di sini adalah batasnya ya, batasnya. Ada do while lagi, dia akan memeriksa kondisi dilakukan setelah proses perulangan. Jadi dia melakukan perulangan dulu baru ngelihat tuh kondisinya masih terpenuhi apa enggak. Kalau yang si while tadi dia ngelihat kondisinya dulu ya. Dilakukan setelah proses perulangan. Ngelihat kondisinya dulu baru melakukan perulangan. Nah, kalau do while dia kebalik, diulang dulu baru nanti dia akan ngelihat kondisi masih memenuhi nggak. Kalau sudah di batasnya berarti ya dia akan berhenti gitu. Nah, ini untuk cara penulisannya do terus while ya. Do terus statement terus while-nya. Nah, kemudian ada for juga. Sama fungsinya untuk melakukan perulangan. Untuk sintaknya for nilai awalnya berapa, batas nilainya berapa, kemudian operatornya mau ditambah atau mau dikurang. Kemudian nanti ini adalah proses pencetakannya ya, statementnya. For X1 berarti nilai awalnya 1. Nilai terakhirnya adalah 100. Nah, kan ada perulangan, berarti angka 1 sampai 100 dia akan cetak. Nah, berikutnya ada for each. Nah, mirip juga ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk array ya. Perintah ini digunakan untuk melakukan iterasi pada sebuah array. Untuk bentuknya for each ekspresi array as. Nah, ini. Kalau tabel di basis data biasanya kan bukan record. Fieldnya banyak nih. Misalkan mahasiswa aja ada NIM, nama, jenis kelamin, misalkan nomor telepon, alamat ya, misalkan 5 deh. Nah, 5 ini kan sebenarnya satu rangkaian yang harus ditampilkan, bukan hanya salah satu. Nah, 5 ini nanti bisa diletakkan dalam sebuah array, kita deklarasikan dalam sebuah array. Nah, kemudian array itu nanti akan ditampilkan dengan menggunakan perulangan si for each ini gitu ya. Contoh nih, ada mahasiswa Ray. Nah, kalau ini nilainya langsung ada Budi laki-laki tanggal lahir. Nah, sampai ini. Nah, nanti for each mahasiswa S, data mahasiswa. Eho, data mahasiswa. Maka yang akan ditampilkan adalah ini ya, Budi Budi ke bawah jenis kelamin, ke bawahnya ini sampai dengan aplikasi berbasis web. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu nanti
si perulangan, terus kondisi tadi ya, statement kontrol juga. Nah, itu nanti akan banyak digunakan pada saat kita mulai membuat aplikasi web dengan menggunakan PHP ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada? Belum? Oke, sekarang di sini ada latihannya berapa nih? 2. Coba deh dilihat dulu di modulnya ya. Di modulnya ada berapa latihan? Modul. PHP-nya ngikutin paket ininya aja. Pakai versi, kalau saya pakai versi berapa tadi? 7 ya. Kalau dilihat di sini punya saya masih 7 deh. Localhost. PHP-nya 7, versi 7 ya. Modul 12. Oke, ini modul 12. Oh, ada 3 ya. Ada 3 soal. Nah, yang pertama, buatlah tampilan halaman web dengan skenario berikut. Pada saat pertama kali dibuka, akan muncul input teks JavaScript dengan inputan nama. Berarti pakainya apa tuh? Ada yang masih ingat nggak JavaScript kemarin? Ketika klik OK, maka akan tampil di Windows H2 Hello. Nama yang hello, terus misalkan saya input Susan, berarti hello Susan gitu kan. Ini adalah latihan pertama aku membuat website dengan bahasa pemrograman PHP. Belajar membuat website itu mudah loh. Nah, ini nomor 1. Nomor 2 yang diminta, buatlah ke dalam script PHP dengan kondisi. Berarti ini statement control ya. Boleh pakai if ya, atau pakai switch case. Nah, itu bisa pilih salah satu. Nomor 3, buatlah ke dalam script PHP kondisi. Grade A untuk nilai predikatnya. Nah, ini juga bisa menggunakan itu. Udah sama. Itu ya. Oke, nah kita lihat nomor 1. Kita masuk lagi ke editornya. Kita sudah punya folder latihan PHP ya. Kalau udah tampil gini, tinggal di sini di nama foldernya klik kanan aja, new file ya. New file. Kita kasih misalkan kita save dulu ya. Save, ini jangan lupa nanti diletakkan di folder yang sama. Kalau tadi di klik kanan sih dia otomatis. Ini kita bisa kasih misalkan latihan 12 underscore 1.php. Ini boleh di save. Terus kita buat. Boleh kita pakai yang embedded atau non embedded tadi ya. Kita pakai yang ini aja. Jadi tetap HTML, tetap ini latihan PHP 1. Nah, yang diminta itu JavaScript. Masih ingat nggak JavaScript untuk input? Pakainya apa? Pertemuan berapa tuh kemarin? 11 ya. Nih, pertemuan
11. Saya juga lupa pakai untuk input tuh apa? Input. Kita lihat. Nah, ini dia. Kan ya? Pakainya prom ya. Ini. Boleh kita copy ya. Atau kalau mau diketik-ketik juga nggak apa-apa sih. Var name prom, kita lihat. Script JavaScript ya. Var nama, variabel nama ya. Variabel nama itu pakai prom. Nih, tutup pintunya. Mana tadi? Nih dia prom. Masukkan nama Anda. Titik koma ya. Save coba kita. Ini dokumen .write. Coba kita lihat dulu. Ini kan tadi kalau kita buka nama folder localhost, nama folder itu otomatis dia akan ngebaca file index. Kalau nggak ada index gimana? Namanya misalkan nama lain selain nama index file-filenya. Maka di sini akan tampil foldernya. Coba nih kita edit misalkan tadi indeksnya kita tambahkan, kita rename misal ya, indeks 1. Ini kalau misalkan kita enter, tampilannya akan berbeda. Nah, seperti ini ya. Kalau namanya indeks itu file pertama yang akan ditampilkan. Jadi otomatis pasti akan langsung tampil. Tapi kalau namanya bukan indeks, ini kayak dikasih 1 ya, maka tampilannya akan menampilkan list of ya, list of filenya. Ini latihan 1-2. Kok nggak muncul? Pakai prom. Ada yang salah ya? Var nama. Prom prom oh kurang p ini ya. Prom terus ini kita ketik dulu deh. Ketik dulu. Nah, nampil ya. Masukkan nama Anda. Susan. Hai Susan kan gitu ya. Terus ya, soalnya tadi mana ya? H2, bentuknya H2 berarti halo, koma, ini adalah dengan inputan nama, ketik oke. Oh ini masih JavaScript ya. Ini adalah latihan, ini saya copy aja deh. Copy. Ini H2 yang atasnya ya, berarti kita rubah. Hai. Ini kita kasih ininya ya. H2 save.
Jadi nggak kebaca. Apa nih yang kurang? H2 sih. Apa di luar ya? Nah, udah, ini hilangin dulu aja. Kita tampilin yang tadi dulu ya. H2, terus dokumen dot write. Nah, ya. Sekarang kita lihat di sini hasilnya. Susan. Hai, oh ini kurang BR ya. Ini BR. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 baris. Tinggal tadi tuh ininya belum bisa untuk H2 ya. H2. Garis miring, buka kurung garis miring H2. Save. Nah ya, seperti itu. Tampilannya udah sesuai yang diminta ya. Jadi di sini masih JavaScript ya, masih JavaScript. Kemudian di dalam JavaScript-nya itu ada penggunaan si HTML ya. HTML. Ini nomor satu. Nah, nomor satu terus nomor dua nih masuk ke penggunaan PHP perulangan ya. Bukan perulangan. Statement control. Ya Allah, ribet. Nih, klik kanan new file ya. Ini latihan 2. Kita save dulu. Latihan 12 2 ya, .php. Ini yang hadir udah pada install Sampipinya belum? Bisa latihannya? Coba. Ada yang belum? Ada nggak yang belum install si PHP-nya? Si web servernya? Sudah, oke. Okay. Ada yang belum? Coba, saya mau tahu deh. Kalau belum kan berarti cuma nggak bisa nyoba gitu ya. Nggak tahu juga itu hasilnya gimana. Kalau udah kan bisa sama-sama dikerjakan. Adakah yang belum? Baru satu nih. Mardika aja yang udah. Nyimak dulu. Oke. Ada lagi nggak? Yang belum nih, yang belum. Nanda udah. Sudah, oke. Fahmi sudah. Terus yang lain?
kalau saya install pakai PHP versi 8? Wih, bisa dong. Itu justru versi terbaru kan? Nggak apa-apa, bisa. Ada yang belum? Nih, diemnya diem apa nih? Coba, saya mau tahu ada yang belum nggak dari 9 orang nih? Kak, dilihat 10 kan termasuk saya, berarti 9 orang di sini. Tadi yang udah itu berapa nih? Mahardika, Nanda, Fahmi. Baru 3 nih. Yang 3, yang 6 orang lagi apa kabar? Udah install atau belum? Ada orangnya nggak nih? Halo? Belum, oke. Oke, baik. Yang belum berarti nanti Sandri belum ya? Belum, oke. Nggak apa-apa. Yang belum nggak apa-apa ya. Nggak akan saya marahin juga gitu. Nanti sambil ini berarti kalau yang belum ya, ya berarti nggak bisa sambil nyoba karena itu tadi apa kalau untuk PHP itu tidak bisa kita letakkan di sembarang folder ya karena harus butuh Apache-nya. Oke baik, nggak apa-apa. Yang belum tadi ada beberapa. Yang belum nanti berarti setelah kuliah ini selesai boleh nanti diinstal dan dicoba ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu pakai if ya. Kita buat if-nya nih. Kondisinya. Berarti kita lihat boleh nggak langsung PHP tanpa menggunakan HTML? Boleh. Berarti buka kurung tanda tanya PHP ya. Tutup dulu. Nah, ini untuk PHP. Tadi untuk ini kondisinya ada mendung, cerah, banjir. Selain itu, berarti ada 3 kondisi. 3 kondisi berarti if mendung, else if cerah, else if lagi banjir, else ya. Jadi ada else if-nya 3. Else if-nya 2, if-nya 1 ya. Kita buat variabelnya dulu. Variabel cuaca ya. Cuaca sama dengan ini ada buatlah kondisi jika. Oke, kita buat kondisinya misalkan yang pertama adalah cerah lah ya, sesuai hari ini. Hari ini kan cerah tadi. Kemudian kita buat kondisinya if dolar cuaca sama dengan mendung ya. Ini buka kurung echo bawa payung. Bawa ayung deh tuh. Bawa payung. Else if dolar cuaca cerah, maka saya akan berangkat kopi aja, nggak usah ngetik. Saya akan berangkat jalan kaki. Gila sih ini ya, 20 kilo jalan kaki, nggak mungkin banget kan. Oke, terus else if banjir ya, dolar cuaca sama dengan banjir, maka Eco bawa perahu.
ya, biar bisa mendayung. Ini titik koma. Nah, yang terakhir selain itu L, eho, saya jadi tukang ojek payung. Mendung, cerah, banjir. Kalau hujan iya jadi ojek payung ya. Kalau berawan nggak perlu ya. Save ya, oke. Kita lihat latihan 12.2. Kita lihat di browser. Ini kita rubah aja deh. 2 ya. Saya akan berangkat kuliah dengan jalan kaki meski 20 km. 20 km tuh dari high tech kemana ya? Oke, karena kenapa dia muncul yang ini karena cuacanya di sini cerah ya, cuaca cerah. Kalau di sini kita ganti berawan, berarti yang tampil adalah jadi tukang ojek ya. Nah ya, jadi ini difahami dulu bentuk atau cara pendeklarasiannya. Nanti kita lihat lagi kalau misalkan sudah diimplementasikan dalam bentuk, misalkan dalam bentuk form ya, apa sih? Dalam bentuk form itu nanti seperti apa? Biasanya bisa juga kita gunakan untuk melakukan pengecekan isian data, misalkan validasi seperti itu ya. Nah, kemudian nomor berikutnya. Nomor berikutnya nomor 3 nih. Buatlah ke dalam skrip PHP kondisi grade A untuk nilai sekian, grade B untuk nilai 70 sekian, C sekian. Oh, berarti yang di sini nanti yang akan ditampilkan itu adalah grade A predikat apa gitu ya. Pakai apa nih cocoknya? Ada yang mau berkomentar? Pakai yang mana nih untuk yang grade-gradean ini? Kondisi, nggak mungkin perulangan ya. Yang pasti menggunakan statement control. Pakai switch kah? Atau mau pakai if ya? Nah, tadi if kan udah dicoba. Kita coba pakai ini kali ya. Bentuknya kayak gini. Nah, berarti kita butuh apa namanya? Variabelnya adalah nilainya ya. Nilai. Coba kita masukkan ke sini. Berarti buat lagi ya, klik kanan, new file, save, latihan 12.3. Ini yang ambil mata kuliah ini pada lagi bikin project juga kan ya? Ada yang udah selesai belum? Bikin projectnya, project web ya, project 2. Ada yang udah selesai belum? Atau jangan-jangan ada yang belum mulai gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, buatlah ke dalam skrip PHP kondisi berikut. Berarti kita butuh variabel nilai dulu ya. Nilai kita kasih misalkan 79. Terus
Di proses bikin payment, payment gateway. Berarti rata-rata diwajibin pakai database nggak untuk yang mata kuliah project? Mata kuliah project. Pakai database. Iya kalau payment gateway udah pasti pakai database. Tapi maksudnya untuk yang PPW project PPW 1 ini kan ini ya apa namanya? Masih web 1 nih. Apakah dosennya mewajibkan pakai database atau boleh kok nggak pakai database? Itu sih biasanya bukan kesepakatan sih, masing-masing dosen, tergantung dosen projectnya ya. Tapi saya mau ngetik apaan tadi? Switch, switch, tujuan, switch nilai berarti ya. Eho, grade Anda adalah dengan predikat kan gitu ya. With nilai. Ini berarti eho. Nilai range 80 sampai 100. Lebih kecil sama dengan 80 and ini satu atau dua ya? Gelar nilai lebih ini lebih besar ya? Lebih besar sama dengan ini lebih kecil sama dengan 100 gitu kan ya? Maka bukan default echo ini ya, grade Anda adalah A gitu ya. Grade-nya A, predikatnya bagus. Itu ya. Benar nggak penulisannya? 3 ya, yang 3. 79 itu coba kita ganti jadi case-nya nilainya segini. Dan si N ya,
sorry, N operatornya lupa gitu. Copy. Yang kedua 7079 lebih besar sama dengan 70, lebih kecil sama dengan 79, rate-nya B, terus baik. Default di luar range nilai. Nah, nilainya 80. Saat penulisan di sini kayaknya ya. Di luar range nilai. Case nilai. Ini kayaknya nggak kebaca case-nya ya. Coba kalau misalkan switch case nilai. Case-nya nilainya sekian. Tujuan. Oh, dari itu ya. Hmm, ini masih belum kebaca nih ininya ya yang case-nya. Nah, ini bentuk untuk yang switch case, tapi bisa juga sih ini yang nomor 3 ini dibuat untuk pakai kondisi ya. If nilai, kalau kita pakai yang kondisi, ini kita matikan misalkan ya. Matikan, kita mau pakai yang kondisi, nilainya jangan. If dolar nilai lebih besar sama dengan 80 dan dolar nilai lebih kecil sama dengan 100, maka if
kedua 70, 79. 70, 79. 79. L, coba kita langsung else ya. Echo. Nah, ini karena tadi nilai kita 85. Kalau nilainya 5, lebih besar 80, nilainya 75. Nilai lebih besar sama dengan 70. Oh iya, ininya A. Ini B, ini baik ya. F. Nah, berubah ya. Lebih gampang if ya. Yang case ini tinggal dibenerin di sininya sih ini ya. Nah, itu kalau misalkan kita mau membuat yang nilainya di rentan nilai. Ini untuk yang tadi kita gunakan commenting tag, komentar ya. Save. Nah, ini udah selesai nih ya, sampai nomor 3. Berarti yang sudah install, berarti udah selesai, jadi nanti tinggal di-upload aja tugasnya. Tambahan nih, satu tugas lagi nih. Coba buat gini. Coba buat tampilan tanggal ya. Jadi bentuknya kayak gini nih, list ya. List box. List box. Select box ya. Kayak gini nih ya. Masukkan di situ angka 1 sampai 30 ya. Nanti bentuknya gini, tanggal. Nah, terus di sini nanti kasih ada listnya. Nanti isi listnya 1 sampai 30 ya. Tugas ya. Buat yang hadir nih. Buat yang hadir. Nah, jadi nanti bikin form bentuknya list box ya, satu aja. Tanggal terus kasih list box, nanti pada saat diklik ada angka 1 sampai 30 ya. Mau pakai yang mana? Pakainya bebas, mau pakai yang while boleh, do while juga boleh, atau mau pakai for juga nggak masalah ya. Tapi nggak mungkin pakai for each karena ini cuma satu item. Jadi gunakan antara for, while, atau do while ya. Itu tugas tambahannya ya. Nanti untuk yang nggak hadir di Vicon nanti saya tuliskan di forum. Karena kan forumnya belum ada tuh. Nanti itu tugasnya. Jadi nanti ditambahkan, silahkan untuk menambahkan soal keempat ya. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Materi hari ini atau mungkin materi sebelumnya? Yang mau ditanya? 4 menit. Kalau outputnya sesuai yang kita inputkan, bisa nggak outputnya sesuai yang diinputkan? Kan select box mah itu apa namanya, tinggal milih, berarti nggak perlu diinput. Oh, maksudnya ini pertanyaannya ke soal atau ke materi ya, Nanda?
ini ya, materi ya, yang nomor 3. Bisa. Berarti perlu inputannya kan? Boleh pakai JavaScript yang tadi atau kalau nggak mau ribet ya pakai input text aja. Input text, ini nomor 3, bikin input text, masukkan nilai Anda misalkan ya. Terus ada text box, masukkan nilai. Nah, baru deh tuh bikin kondisi. Nanti cetaknya di bagian bawahnya boleh, misalkan label atau mau dimasukkan di text area ada 2 lagi di bawahnya juga boleh, itu bisa. Jadi nanti inputannya bukan manual di scriptnya kayak yang ini ya, nomor 3 nih. Ini kan udah ditentuin ya. Berarti kalau misalkan mau pakai text field, ini variabel nilainya bukan langsung kayak gini, tapi pakai dolar, misalkan pakai metodenya post ya, dolar post nama, nilai. Nilai berarti nanti ini diambil, nilai ini adalah nama dari si variabel text box-nya ya, gitu. Jadi Nanda punya tampilan inputannya itu yang untuk menampung nilai, dikasih nama nilai, name-nya nilai. Nanti baru echo-nya di sini berarti terserah mau pakai label atau mau pakai text field juga, itu bebas-bebas aja. Cuman variabelnya nanti diambil dari nama si wadahnya itu tadi, yaitu formnya. Ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan bagus ya, Nanda. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Baik, belum ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya, karena waktunya juga sudah habis. Kalian juga mungkin ada mata kuliah lain. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Nanti jangan lupa tadi tugasnya 1 ya, satu doang gitu ya, tambahin gitu, karena yang tadi 1 sampai 3 kan sudah kita kerjakan bareng-bareng. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Pertemuan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Malam, silakan boleh live ya.